Halo, Halo teman-teman, kembali lagi di ruang Ruang ngobrol. Ngobrol bersama Bagas dan Daris. Kita Ini konten santai, konten santai banget. banget. Kita sambil ngemil ya Ngemil. teman-teman. Kalau kalian ngelihat gambarnya ini, tuh mungkin ya Konten ini tidak disponsori, bukan sponsor, tidak disponsori oleh endorse, Jet. paid promote ataupun apapun bukan. Ini kita konten cuman sambil ngobrol sambil ngemil aja. Nah, kenapa kok kita ngeluarin ini? Karena emang, nah ini nih, kita pengen ngobrolin soal tahi lalat dan Shinchan. Yang udah tahu, Mungkin ada yang udah beli juga. nah mungkin ada yang beli, yang udah tahu, tahi lalat sama Shinchan itu berkolaborasi. Sekarang kalau sekarang gitu berarti kontennya harus tayang secepatnya, Mas. Kalau aku ngomong sekarang ya. Sekarang itu lagi ada eventnya di Jakarta. Pas kita tag ini dari tanggal 15 Desember sampai 15 Januari. Kasukabe City namanya. Ada pamerannya. Seru kan? Oke. Seru kan? Aku pengen ke sana, semoga bisa lah. By the way, konten ini kita tag menjelang pas Natal tanggal 25. Ya, gitu. Tayangnya kapan? Bulan. Nah, yang menarik adalah kok bisa tahi lalat sama Shinchan itu, karena sebelumnya nggak ada waro-waro ya? Nggak ada, tiba-tiba aja akan berkolaborasi loh. Dan kolaborasi dan akan menampilkan produk-produk. Kan seru ya? Nggak hanya ini, Riz? Nggak. Yang mampu kamu beli cuma ini. Iya, maksudku banyak, Mas. Dan yang menarik adalah produknya ini bukan produk tahi lalat. Nah, ini tuh lock and lock tumbler. Oh, ada merek. Iya. Ini lock and lock bagus banget, by the way. Aku beli langsung, aku pas tahu tuh langsung anjir, kenapa beli dua, yang bola namanya juga setan. Nah, yang ini juga dari lock and lock. Ini ini tempat makan, Mas. Iya, betul. Dan lock and lock kan memang bagus kan? Dan yang berkolaborasi itu kan brand-brand gede semua. Ya. Ini tempat makan. Ada ini juga. Itu menarik sih. Aku juga beli. Kenapa? Aku ngantor cuma seminggu 2 kali. Kenapa aku harus beli ini? Tapi mumpung. Nah, yang ini adalah Jets ini. Beli satu kardus. Nggak kelihatan juga sih. Dapat ini. Ini kan juga unfaedah ya. Iya. Tapi aku kalau tas aku suka sih. Enggak, tapi maksudnya ini kan memang kalau kamu ngelewatin ini ya. Itu dia. Beli di mana gitu. Dan aku belinya emang yang bisa aku pakai. Bisa aku pakai, bukan yang kayak kaos gitu. Aku nggak begitu suka kan. Aku kaosku tuh kan kaos gini. Dan memang aku nggak kurang oke sama desainnya tahi lalat sama Shinchan. Jadi kaos tas aku yang pengen, ada tas tuh dari Kalbe kalau nggak salah. Terus ada apa namanya, sepeda juga, BMX. Buset, anak-anak ya? 1 juta. Terus ada apa, aku kalau itu spray. Ada spray, ada handuk dari Kintan. Oh, Kintan tahu. Bagus-bagus kan itu. Itu aku yang mau beli, itu udah beli tapi belum datang, masih PO soalnya. Ada kaos, ada yang PO, ada yang udah ready ya. Ada Aero Street. Sepatu. Ya. Kan gila, Mas. Luar biasa sih. Nah, tapi kan tidak ada satu brand itu pun yang berafiliasi dengan tahi lalat. Berarti kan mereka menjual. Aku mau tahi lalat tuh kasarnya gini ya. Aku kolaborasi sama tahi lalat nih. Kamu mau beli right-nya nggak buat bikin produkmu? Sesimpelnya kan itu kan. Iya. Sesimpel itu kan. Dan nyatanya laku, Mas. Ini tuh berapa hari langsung sold out, Mas. Nah, aku dapatnya ini tuh dari batch kedua. Udah batch kedua ya? Ini juga aku dapatnya baru dari batch kedua. Nah, yang membuat ini akhirnya kita jadikan obrolan adalah ini tuh nanti ujungnya, atau secara umum secara garis besarnya kita akan ngobrolin tentang IP ya. IP gitu. Jadi Shinchan kita tahu lah. Kalian Shinchan. Siapa nggak tahu Shinchan? Tayang di RCTI, komiknya juga ada gitu. Kita tahu seberapa menariknya Shinchan, dilihat aja udah tahu gitu. Apalagi kalau yang
anime kan kita tahu kaosnya merah, celananya kuning. Iya bukan? Iya betul. Betul. Ini. Ada ini nih, Chocobo. Ada Chocobo kan? Iya. Terus ada. Jadi kita tahu Shinchan, kita tahu IP-nya. Mangakanya udah meninggal, iya gitu. Tapi IP-nya berlanjut. Tapi IP-nya berlanjut karena di manage oleh yang megang rights-nya atau license-nya. Tapi Tai Lalat ini kita tahu, mungkin aku tahunya Tai Lalat dari zaman dulu adalah comic strip-nya, jokes-jokesnya itu, karena konsistensinya untuk setiap hari posting berapa ya aku nggak tahu, tapi yang setiap hari satu mas. Setiap hari satu ya. Aku ingat itu aku ngikutin dari awal banget. Facebooknya itu. Setiap hari satu. Tapi akhirnya Tai Lalat ini memang pada akhirnya coba cari dimanapun, Tai Lalat ini bukan nama karakter. Tai Lalat ini akhirnya menjadi trademark atau ciri khas dari goresan. Lalat sih ada S-nya. Ada S-nya, tapi yang jelas goresan-goresan seperti ini, gambar-gambar seperti ini. Nah, itu tuh kita udah tahu bahwa oh ini tuh Tai Lalat, karena di bioskop-bioskop di Indonesia kalau kita nunggu filmnya tayang, ada badan sensor film, ada iklan macam-macam, terus kemudian iklan kalau nggak salah Gojek, Tokopedia atau apalah itu, atau tiket.com atau Traveloka segala macam, itu ada Tai Lalatnya, Tai Lalatnya. Dan kita bisa tahu itu dari goresan aja, goresannya. Nah, ini menandakan seberapa pentingnya bentuk karakter yang seperti itu menjadi milik siapa, bisa dipakai oleh siapa gitu. Dan akhirnya aku nggak tahu ya, mungkin dari juga nggak tahu apakah ini dinotis sama pemegang license-nya, rights-nya dari si Shinchan atau enggak, tapi yang jelas tiba-tiba aja ada pengumuman. Ada pengumuman, tapi cocok teman-teman. Maksudnya kegokilan, kesederhanaan goresan, gitu-gitu. Shinchan kan juga nggak kemana-mana ya. Kemana-mana. Gitu-gitu doang. Iya, jadi menarik sih, ini fenomena yang sangat menarik bahwa kita ngeliat sambil makan ya. Besok makan sambil makan nasi padang teman-teman. Tahu tek. Tahu tek, betul. Gitu. Jadi menarik sih. Aku berharap bisa melihat lebih banyak lagi kolaborasi seperti ini, nggak hanya dengan Jepang, tapi dengan US segala macam. Ya apapun itulah, tapi ya kayak bisa dibilang Tai Lalat itu IP yang sangat berhasil. Iya. Dan itu bukan tanpa korban ya. Dan mereka tuh sempat nge-explore macam-macam. Aku ingat tuh mereka sempat belok ke webtoon. Oh iya. Sebenarnya mereka sempat bikin web sendiri yang view-nya tuh nggak banyak. Itu dikit gitu loh. Sampai akhirnya mereka establish di medsos. Dan bisa jual produknya terlalu mahal loh. Produknya Tai Lalat. Karena ternyata keuntungannya dari tidak punya wujud karakter sebagai IP adalah justru bisa masuk kemana aja. Kalau Shinchan misalnya, karakter Shinchan dipakai buat mengendorse misalnya mobil gitu, mungkin nggak terlalu cocok, mungkin. Tapi kalau Tai Lalat bisa-bisa aja, karena gambar karakter keluarga berempat dengan goresan Tai Lalat gitu. Orang udah langsung Tai Lalat. Tai Lalat. Yang penting itu adalah secara bertahun-tahun Tai Lalat itu mencuci otak kita. Even Mas Bagas yang nggak begitu ngikutin Tai Lalat, langsung tahu loh. Ini Tai Lalat. Kalau aku emang ngikutin, karena emang goblok-goblok dari dulu. Iya. Jadi apa ya, top of mind dalam artian brand Tai Lalat sebagai goresan itu udah dapet. Di orang Indonesia tuh udah paham. Meskipun teman-teman yang siapapun yang nggak ngerti bahwa itu tuh adalah namanya Tai Lalat, tapi kayaknya pernah lihat di mana ya, gitu loh. Itu yang paling berhasilnya tuh di situ. Entah bagaimana caranya mereka, tapi yang pasti adalah konsistensi. Ya itu dia yang nggak bisa dilawan. Mahal banget itu konsistensi. Kita aja masih kadang-kadang glender ya Mas ya. Emang susah. Konsistensi itu adalah hal yang pasti akan pay off, pasti akan membalas jasamu. Ya, betul. Makanya ketika Tai Lalat, aku tuh ditanyain, kamu kok beli itu, kamu memang senang Shinchan kok, kayaknya kamu nggak senang Shinchan. Pacarku tanya kayak gitu kan. Aku nggak juga, tapi ini tuh momen bersejarah ketika IP Indonesia berhasil kolaborasi dengan IP luar dengan berada di panggung yang sama. Ya. Mereka tuh head to head, bukan satu di bawah yang lain. Betul.
saling berkolaborasi, Betul. menciptakan produk dan kemudian berkolaborasi dengan produk-produk lokal yang nggak kalah bagusnya. Aku nggak tahu Lock and Lock ini produk lokal atau bukan ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman nyari juga nanti. Dan produk itu diverse banget. Ya. Itu kan luar biasa ya. Itu hal yang menurutku patut kita sebagai kreator apresiasi. Betul. Dan ternyata kayak dari tadi bilang dia dapatnya di batch kedua, berarti kan peminatnya tuh banyak, gede gitu loh. Terlepas apakah suka Shinchan-nya aja, apakah suka tai lalatnya aja, atau apakah suka produknya aja, nggak masalah. Tapi bahwa berhasil, ya. itu adalah fakta. Ya. Mudah-mudahan kayak gini juga termasuk kita jadi punya mimpi untuk punya IP. Ya, punya IP dan apakah nanti bisa kemana-mana? Entahlah ya. Tapi ya kita coba konsistensinya dulu aja. Ya. Konsistensinya dulu. Itu dia. Nanti kalau mau beli ini kayak aku kasih linknya seperti biasa dari akan ngasih di deskripsi. Dapat receh. Oke. Jadi aku ulangin lagi, kita tidak disponsori apapun. Ya ini murni koleksi Daris aja lah. Sambil ngemil. Tapi kita cuma pengen ngomongin bahwa fenomena IP Indonesia bisa berdiri sama tinggi dengan IP Jepang terutama ya. Yes. Jepang gitu yang terkenal raja IP kan, ya, negara IP. Betul. Isinya IP semua. Hello Kitty dari sana dan itu IP yang gede banget. Doraemon dari sana. Ya. Itu adalah sesuatu yang patut kita sebagai kreator apresiasi. Ya. Mau beli atau enggak itu urusan belakangan, tapi apresiasinya itu pantas untuk diberikan apresiasi. Yes. Oke, teman-teman. Itu aja yang bisa kita obrolin dari krayon Shinchan X tahi lalat. Enggak ada habis-habis ini. Ya, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Thank you.